Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra dengan NIM 2305 1030 210, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang berjudul Skema Kaidah Induk Kedua dan beserta cabang-cabangnya. Baik, penerapan kaidah fikih tidak hanya difokuskan terhadap masalah individu dan ibadah individu atau vertikal, melainkan diaplikasikan juga sebagai solusi penyelesaian berbagai masalah yang berhubungan dengan sosial dan horizontal. Satu di antaranya adalah kaidah yang menjelaskan tentang konsep kemudahan demi menghilangkan beban, kesulitan dan rintangan akibat adanya keraguan-keraguan di dalam menetapkan sebuah hukum secara benar dan pasti, sehingga dibutuhkan cara yang tepat untuk mengetahui adanya kepastian hukum, yaitu dengan menghilangkan segala keraguan di dalamnya. Kaidah fikih al-yakinu la yuzallu bisakki. Bagaimana artinya dari kaidah ini? Ialah keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Bagaimana kaidah ini? Merupakan salah satu adalah kaidah yang paling penting hukum Islam. Bagaimana kaidah ini juga menjelaskan suatu keyakinan yang telah terbentuk tidak dapat dihilangkan hanya dengan keraguan. Yang muncul kemudian ini menunjukkan bahwa keyakinan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan keraguan. Secara etimologis, al-yakin berasal dari kata yang mencerminkan kestabilan dan kepastian, sedangkan al-syak menggambarkan situasi di mana seseorang berada dalam keadaan ragu antara dua pilihan tanpa dapat memutuskan salah satunya. Dalam konteks ini, kaidah ini berfungsi untuk memberikan kepastian dalam hukum Islam, menghindari ketidakpastian yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan ibadah dan muamalah. Bagaimana kaidah ini sangat penting dalam berbagai aspek syariat Islam, termasuk ibadah dan muamalah. Misalnya dalam hal ibadah, seseorang tidak dapat dianggap sah melaksanakan ibadah jika dilakukan dengan keraguan mengenai syarat-syaratnya. Sebagai contoh, sholat hanya dianggap sah jika diawali dengan wudhu yang diyakini sah, bukan sekadar berdasarkan keraguan. Secara keseluruhan, al-yakinu la yuzallu bisakki berfungsi sebagai pedoman penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Kaidah ini menekankan pentingnya keyakinan dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan ibadah, serta menghindari keraguan yang dapat mengganggu kestabilan hukum dan praktik keagamaan. Dengan memahami dan menerapkan kaidah ini, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan beragama dengan lebih tenang dan pasti. Kaidah ini berarti bahwa keyakinan yang sudah menetap atau yang sealur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, akan tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi yang kuat yang menyatakan sebaliknya. Dalil yang menjadi acuan kaidah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wardo, "Idza wajada ahadukum fi batonihi say'an fa askala alaihi akhraja minhu say'u amla fala yahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida." Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan apakah sesuatu itu keluar dari perutnya atau tidak, maka hendaklah ia tidak keluar masjid sampai ia benar-benar mendengar suara atau mencium bau. Di antara hukum-hukum aplikatif yang menjadi contoh penerapan kaidah ini, saya akan berikan contohnya 3.
Yang pertama itu apabila seseorang menghilang dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati, maka ahli waris tidak boleh membagi harta peninggalannya selama sebelum adanya kepastian mengenai kematiannya atau adanya keputusan hakim pengadilan mengenai kematiannya berdasarkan asumsi kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia disertai bukti-bukti yang kuat yang mendukung asumsi tersebut dan menetapkannya sebagai sebuah keyakinan. Misalnya orang tersebut menghilang setelah kecamuk perang atau wabah penyakit atau gempa bumi yang dahsyat. Hal itu dikarenakan status hidup orang tersebut sebelum menghilang merupakan sesuatu yang tak terbantahkan dengan segala keyakinan. Dan baru ketika ia menghilang, muncullah keraguan akan status kehidupannya. Maka di sini keraguan yang muncul belakangan tidak dapat menggugurkan hukum keyakinan. Yang kedua, apabila seseorang yang disahkan pengakuannya mengaku kepada orang lain seraya berkata, saya pikir dan saya masih terikat utang sejumlah uang denganmu. Atau ia berkata di hadapan banyak orang, saya kira atau saya ragu bahwa si fulan memiliki piutang sejumlah uang dengan nominal sekian pada saya dan belum saya kembalikan kepadanya. Maka pengakuan tersebut tidak serta-merta memberi konsekuensi penetapan adanya utang piutang antara kedua belah pihak, sebab pada dasarnya dengan keyakinan orang tersebut bersih dari utang sebelum munculnya pengakuan itu, dan pengakuan masih teratas dugaan belakang yang dikategorikan sebagai bentuk keraguan ketidakpastian, sehingga ia pun tidak dapat menggugurkan hukum sebuah keyakinan yang tetap. Bagaimana yang tiga, apabila ada dua orang melakukan perkongsian dalam bidang perdagangan, lalu salah satu pihak menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan atau laba, sementara pihak lainnya menyatakan sebaliknya. Namun, masing-masing tidak memiliki bukti sama sekali. Pendapat yang diambil adalah pendapat pihak yang menyatakan tidak ada laba disertai sumpahnya, karena prinsip awalnya memang tidak ada laba. Bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan cabang-cabangnya. Bagaimana? Yang pertama itu adalah aslu baqa'u makana ala makani. Artinya hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas yang telah ada. Bagaimana hukum asal adalah prinsip dalam fikih yang menyatakan bahwa segala sesuatu tetap pada keadaan asalnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Ini berarti bahwa jika suatu hukum atau keadaan yang telah ditetapkan hukum tersebut akan tetap berlaku hingga ada bukti atau argumen yang sah untuk merubahnya. Prinsip ini berakar dari keyakinan bahwa ketidakpastian tidak dapat mengubah kepastian. Misalnya air yang dianggap suci hingga ada bukti sebaliknya. Dalam konteks muamalah, hukum asal adalah mubah, berarti boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini penting dalam penegakan hukum Islam dan pengambilan keputusan. Dan ada contoh lain, contohnya umpamanya seseorang makan sahur, merasa ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, maka puasa seseorang tersebut dianggap sah karena menurut hukum asal diberlakukan keadaan waktunya belum terbit fajar. Contoh lain, seseorang membeli kulkas, mengajukan gugatan kepada penjualnya dengan alasan kulkas yang dibelinya telah sampai di rumah tidak berfungsi. Gugatan pembeli tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut hukum asalnya kulkas itu dalam keadaan baik. Hal ini dikecualikan kalau ada perjanjian-perjanjian tertentu sebelum terjadi transaksi jual beli. Bagaimana yang kaidah kedua? Itu aslu bara'ataz zimmata. Artinya hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Bagaimana hukum asal adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang bebas dari tanggung jawab hingga ada bukti atau dalil yang membuktikan sebaliknya dalam konteks hukum Islam.
Ini berarti bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Misalnya dalam kasus hukum, jika terdakwa tidak bersumpah, maka ia tidak dapat dihukum karena hukum asalnya adalah bebas dari beban. Prinsip ini juga berlaku dalam transaksi di mana barang dianggap baik sampai ada bukti cacat. Dengan demikian, hukum asal menekankan pentingnya pembuktian dalam menentukan tanggung jawab. Dan ada contoh lain sepertinya umpamanya seorang terdakwa tidak mau bersumpah, maka tidak dapat diterapkan hukuman. Karena menurut hukum asalnya, seseorang itu bebas dari tanggungan, yang harus bersumpah adalah pendakwa. Bagaimana kaidah yang ketiga? Aslu adamu, artinya hukuman asal adalah tidak adanya sesuatu. Nah, bagaimana? Umpamanya bila seseorang bekerja dengan modal orang lain, mudharabah, melapor kepada pemilik modal bahwa ia memiliki keuntungan atau hanya sedikit, maka laporan pekerja tersebut harus dibenarkan karena sejak semula memang belum ada keuntungannya kecuali ada indikasi lain berupa penipuan. Contoh lain apabila ada pertengkaran antara pembeli dan penjual tentang adanya cacat barang yang diperjualbelikan. Bila pembeli ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli atau ingin diganti dengan alasan cacat, maka penjual dapat menolak keinginan pembeli tersebut karena menurut asalnya barang tersebut tidak cacat. Cacat itu baru datang kemudian. Ini termasuk mengajarkan kepada pembeli untuk berhati-hati sebelum membeli. Dalam konteks ini, hukum asal berfungsi sebagai landasan untuk memahami eksistensi dan validasi hukum itu sendiri. Prinsip ini mengajak kita untuk mempertahankan hakikat hukum, mengapa hukum ada, dan apa yang mendasari kewajiban untuk mematuhi hukum tersebut. Dengan demikian, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan semata, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai etis dan moral yang mendasarinya. Bagaimana yang keempat? Aslu fi asya aili bahatu hatta yadullut dalilu ala tahrim. Artinya hukum asal sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hukum asal sesuatu dalam Islam adalah boleh, mubah, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Konsep ini berlandaskan pada prinsip bahwa segala ciptaan pada awalnya adalah mubah, kecuali jika ada bukti yang jelas mengubah status tersebut menjadi haram. Ini tercermin dalam hadis yang menyatakan apa yang dihalalkan Allah, mana hukumnya halal, dan apa yang diharamkannya, maka haram. Kaidah ini sangat penting dalam fikih karena memberikan dasar bahwa tanpa dalil yang kuat, suatu tindakan atau objek dianggap sah. Dalam praktiknya, ini membantu menghindari penilaian yang terlalu cepat menghadapi sesuatu sebagai haram tanpa bukti yang jelas. Bisa kita lihat ada sabda Rasulullah SAW riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani yang berbunyi, apa yang dihalalkan Allah maka hukumnya adalah halal, dan apa yang ia haramkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafannya, sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu apapun. Hadis ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal dan haramnya, maka hendaklah kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu mubah, berarti boleh. Atas dasar kaidah ini ditopang oleh dalil di atas, maka dipahami bahwa satu, umpamanya ada seekor hewan yang sulit ditentukan keharamannya karena tidak ditemukan sifat-sifat dan ciri-ciri yang dapat dikategorikan hewan haram, maka hukumnya halal dimakan. Yang kemudian dua,
Juga seandainya ada jenis transaksi yang tidak jelas, unsur-unsur yang mengharamkannya, maka boleh dilakukan. Yang kelima, yang kaidah kelima, aslu fil muamalah di ibahatu hatta yadullut dalilu ala tahrim. Artinya hukum asal semua muamalat adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Hukum asal dalam muamalat adalah boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini ditegaskan dalam kaidah fikih. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilan atau keharamannya. Dalil yang mendasari kaidah ini termasuk dan Nabi Muhammad SAW, Muslim terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dengan demikian, setiap transaksi atau aktivitas ekonomi dianggap sah selama tidak ada larangan eksplisit dari syariat. Bagaimana kaidah yang keenam? Aslu fi ibadati tahrimu hatta yadullut dalilu ala tahrim. Artinya hukum asal semua ibadat adalah haram hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Ini berarti bahwa setiap bentuk ibadah harus memiliki dasar syariat yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Kaidah ini menjelaskan bahwa ada ibadah yang sah tanpa perintah dari Allah dan Rasulnya, sehingga setiap inovasi dalam ibadah bid'ah dianggap terlarang. Dalil yang menunjukkan kaidah ini termasuk firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafaratu minkum lamma hibtukum fawahabali rabbi hukmau wa ja'alani minal mursalin. Bagaimana dari ayat ini menegaskan bahwa tidak ada agama yang disyariatkan tanpa izin Allah. Oleh karena itu penting untuk merujuk pada sumber-sumber syariat sebelum melakukan suatu ibadah. Baik, kaidah yang ketujuh, aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamani. Artinya hukum asal setiap peristiwa penetapan hukumnya menurut masa yang terdekat dengan kejadiannya. Hukum asal setiap peristiwa penetapan hukumnya merujuk pada prinsip bahwa suatu kejadian atau suatu keadaan atau hukum tetap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya. Dalam konteks ini, hukum asal berarti bahwa segala sesuatu dianggap dalam keadaan semula hingga terbukti sebaliknya. Prinsip ini juga mencakup aspek waktu di mana hukum yang ditetapkan pada masa lalu tetap relevan jika tidak ada bukti baru yang menunjukkan perubahan. Misalnya dalam kasus air yang diragukan kesuciannya, hukum asalnya adalah suci hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Ini mencerminkan pendekatan sistematis dalam menetapkan hukum berdasarkan situasi terdekat dengan kejadian. Saya akan mencontohkan dengan kasus. Ada dua contoh kasus. Yang pertama, pada suatu saat ada seorang dokter yang melakukan operasi kandungan seorang ibu untuk mengeluarkan bayi yang ada dalam rahimnya. Operasi tersebut ternyata sukses. Dengan berhasilnya sang dokter mengeluarkan bayi dalam kandungan itu dan dapat hidup selama berapa hari. Tetapi seminggu kemudian bayi tersebut ditakdirkan Allah meninggal dunia. Innalillahi. Berdasarkan kaidah di atas, maka dalam kasus semacam ini, kaidah dokter tidak dapat diminta pertanggungjawabkan atas kematiannya, sebab ada kemungkinan bahwa kematiannya disebabkan
antara sebab-sebab lain, karena sebab-sebab lain yang lebih dekat dengan peristiwa kematiannya. Kemudian contoh yang kedua, itu ada suatu kasus jual beli ternak yang harganya telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Si pembeli membayar harga ternak yang telah disepakati dengan cara yang tunai. Kemudian membawa pulang ternak yang telah dibeli tersebut. Sesampai di tempat kediamannya, ternak tersebut diberi makan tertentu. Tidak lama kemudian ternak itu mendadak sakit dan terus mati. Dengan kejadian ini, maka si pembeli menggugat penjual dan menuntut ganti rugi atas kematian ternaknya sebelum diklaim telah sakit sebelum dibelinya. Berdasarkan kaidah di atas, gugatan pembeli tersebut tidak dapat dibenarkan sebab kematian ternak itu tidak dapat disandarkan kepada waktu sebelum ternak itu dibeli, tetapi hendaklah dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi sesudah akad selesai. Dalam hal ini, peristiwa yang terdekat dengan terjadinya kematian ternak ialah peristiwa pemberian makanan. Baik, kaidah yang ke-8 itu mansaka af'alu say'an amla fa aslu annahu lam yaf'al alfu. Artinya, barang siapa ragu-ragu apakah ia mengerjakan sesuatu atau tidak, maka menurut asalnya ia dianggap tidak melakukannya. Barang siapa ragu-ragu apakah ia telah melakukan sesuatu atau tidak, maka menurut kaidah asalnya ia dianggap belum melakukannya. Ini berakar dari prinsip istishab yang menyatakan bahwa hukum asal adalah tidak adanya sesuatu hingga ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Dalam konteks ini, keraguan tidak cukup untuk mengubah status hukum yang sudah ada, sehingga lebih kuat untuk menganggap bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan. Prinsip ini juga tercermin dalam berbagai situasi seperti dalam ibadah puasa atau sholat, di mana keraguan harus diatasi dengan mengikuti hukum asal. Berdasarkan kaidah ini, maka dapat dipahami bahwa apabila seseorang ragu-ragu dalam pelaksanaan sholat, maka ia mengerjakan i'tidal atau tidak, maka ia hendaklah mengulangi pekerjaannya sebab ia dianggap seakan-akan tidak atau belum mengerjakannya. Baik, kaidah yang ke-9, man tayaqonal fa'la fasakta fi qalili au kasirin hummila ala qalil. Artinya, barang siapa telah yakin melakukan perbuatan dan ragu tentang banyak atau sedikitnya, maka perbuatan itu dibawa kepada yang sedikit. Bagaimana kaidah ini mengacu pada prinsip bahwa keyakinan yakin lebih kuat daripada keraguan. Dalam konteks ini, keyakinan berarti tidak ada keraguan sama sekali, sedangkan keraguan dapat mengarah pada kebingungan atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dalam situasi di mana seseorang meragukan jumlah atau intensitas perbuatannya, ia harus kembali kepada keyakinan yang lebih kuat, yaitu pada hal yang sedikit. Hal ini juga mencerminkan ajaran untuk memilih yang diyakini dan meninggalkan keraguan demi ketenangan hati. Bagaimana dalam contoh lain? Contohnya seperti debitur yang berkewajiban mengangsur uang yang telah disepakati bersama. Kreditur merasa ragu apakah angsuran yang telah dilakukan itu 6 atau 7 kali, maka harus dianggap baru mengangsur 6 kali karena yang sedikit itulah yang sudah diyakini. Bagaimana kaidah yang terakhir? Ialah kaidah yang 10. Aslu fi ka'ami hakikoti. Bagaimana artinya? Hukum asal dalam pembicaraan adalah yang hakiki. Tugasnya kaidah ini mengandung pengertian bahwa manakala terjadi perbedaan penafsiran ungkapan yang menunjukkan untuk diartikan menurut hakikat dan majas, maka yang dijadikan pedoman adalah penafsiran berdasarkan arti hakikat dari lafaz itu sendiri.
Hukum asal dalam pembicaraan adalah yang hakiki merujuk pada prinsip bahwa makna dari suatu pernyataan harus dipahami sesuai dengan keadaan konteks dan maksud yang sebenarnya. Dalam kaidah fikih, ini berarti bahwa ketika seseorang menyatakan sesuatu, pengertian yang diambil adalah pengertian literal atau hakiki. Buat interpretasi yang lebih luas atau metaforis. Contohnya, jika seseorang mengatakan, saya mewakafkan harta saya kepada anak-anak saya, maka harta tersebut hanya berlaku untuk anak kandung, bukan cucu. Prinsip ini menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap kata-kata dalam konteks hukum. Baik, bagaimana dari materi yang saya sampaikan bisa kita simpulkan bahwa kaidah al-yakinu la yuzallu bisakki, keyakinan tidak bisa dihapus dengan keraguan, merupakan prinsip penting dalam fikih Islam yang menekankan bahwa keyakinan yang telah terbangun tidak dapat dihilangkan hanya dengan keraguan. Dengan menerapkan kaidah al-yakin dalam berbagai aspek kehidupan, kita dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepastian dalam tindakan kita. Ini juga membantu kita untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dan menghindari beban mental akibat keraguan yang tidak perlu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya meminta maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.